Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim Channel Kimia itu Mudah bersama Pak Wi Kimia. Kali ini kita akan belajar tentang keisomeran. Keisomeran diartikan dua atau lebih senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang sama, yaitu keisomeran yang di kelas 11. Keisomeran dibagi dua, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur dibagi tiga, keisomeran kerangka, keisomeran posisi, dan keisomeran fungsi. Yang sudah kita bahas di kelas 11 adalah keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Nanti akan kita lanjutkan, kita bahas dengan keisomeran fungsi juga. Kemudian keisomeran ruang dibagi dua, ada keisomeran geometri dan keisomeran optis. Yang sudah kita bahas di kelas 11 adalah keisomeran geometri. Oke ya, kita ingatkan kembali pelajaran di kelas 11. Keisomeran struktur tadi dibagi tiga. Yang pertama adalah keisomeran kerangka. Senyawa-senyawa yang mempunyai isomer kerangka mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi berbeda rantai induknya. Jadi yang membedakan adalah kerangka atau rantai C-nya. Contohnya adalah keisomeran antara 1 pentanol dengan 2 metil 1 butanol. Jadi yang membedakan adalah kerangkanya. Yang ini kerangkanya rantainya tidak bercabang, sedangkan pada 2 metil 1 butanol adalah bercabang. Itu ya. OH-nya sama-sama berada di C ke 1. Disebut dengan keisomeran kerangka. Oke, sudah kita bahas di kelas 11. Mudah-mudahan lebih jelas lagi. Sekarang kita lanjutkan keisomeran posisi. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi serta kerangka yang sama, tetapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Jadi yang membedakan adalah letak gugus fungsinya. Contohnya keisomeran antara 1 propanol dengan 2 propanol. Keduanya mempunyai kerangka dan gugus fungsi yang sama. Nah, perhatikan ini. 1 propanol ini letak OH-nya di C ke 1, 2 propanol letak OH-nya di C ke 2. Jadi yang membedakan adalah letak gugus fungsinya. Oke ya. Terus kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, keisomeran fungsi. Keisomeran fungsi terjadi antar senyawa dengan rumus molekul sama tetapi berbeda gugus fungsinya. Atau dengan kata lain terjadi antar gugus fungsi, antar golongan, antar deret homolog. Terdapat 3 pasangan homolog yang mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu alkanol dengan alkoksi alkana. Jadi ini nanti berisomer fungsi antara alkanol atau alkohol dengan alkoksi alkana atau eter. Keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Kemudian yang kedua, alkanal dengan alkanon. Alkanal atau aldehida dengan alkanon atau keton. Keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Dan yang ketiga, asam alkanoat atau asam karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester. Keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2. Jadi 3 pasang yang dapat mengalami keisomeran fungsi. Yang pertama alkohol dengan eter, yang kedua aldehida dengan keton, dan yang ketiga asam karboksilat dengan ester. Sekarang ini contohnya keisomeran antara etanol dengan dimetil eter. Keduanya mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Etanol gugus fungsinya OH dan eter gugus fungsinya O. Jadi yang membedakan adalah gugus fungsinya. Alkohol pasangan isomer fungsinya adalah eter, kalau aldehyde tadi keton, asam karboksilat adalah ester ya, ingat-ingat. Oke, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan keisomeran ruang.
Keisomeran ruang dibagi dua. Yang pertama adalah keisomeran geometri atau sering juga disebut dengan keisomeran sistran. Keisomeran geometri terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap. Jadi syaratnya ini ada punya ikatan rangkap. Kemudian keisomeran geometri mempunyai dua bentuk yang ditandai dengan cis dan tran. Posisi cis itu terjadi jika gugus sejenis terletak pada sisi yang sama. Gugus sejenis terletak pada sisi yang sama. Kemudian yang kedua, posisi tran itu jika gugus sejenisnya terletak berseberangan. Nah, lihat ini contohnya. Keisomeran antara cis 2 butena dengan trans 2 butena. Ya, jadi gugusnya yang CH3 yang sama ini dan H-nya sama berada dalam satu sisi atau dalam satu bidang. Kemudian yang ini 2 butena, gugus yang sama letaknya berseberangan. Ini posisinya tran. Jadi namanya sama, hanya yang membedakan adalah posisinya. Sehingga namanya jadi yang gugus samanya dalam satu sisi namanya cis 2 butena, yang berseberangan namanya jadi trans 2 butena. Itu ya, jadi pahami. Ini yang di kelas 11 juga sudah pernah kita pahami. Kemudian kemarin di kelas 11 syaratnya supaya terjadi keisomeran sistran itu ada 3. Yang pertama harus mempunyai ikatan rangkap. Yang kedua, C pada ikatan rangkap mengikat 2 atom atau molekul yang berbeda. Jadi C pada ikatan rangkap harus mengikat 2 atom atau molekul yang berbeda. Kalau sama nanti tidak bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga harus ada atom atau molekul yang sama yang diikat oleh C1 dan C2 pada ikatan rangkap. Ya, karena yang membedakan tadi kalau ikatan atom atau molekul yang sama letaknya dalam satu sisi itu posisinya cis. Kalau atom atau molekul yang sama letaknya berseberangan posisinya tran. Jadi harus ada yang sama ya. Contohnya yang tadi. Silakan dipahami, nanti kalau misalkan ada kesulitan sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang berikutnya keisomeran optik. Keisomeran optik ini punya syarat. Supaya terjadi keisomeran optik, maka syaratnya adalah harus mempunyai C asimetri atau C kiral, yaitu C yang mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Kalau keisomeran geometri tadi syaratnya 3 harus terpenuhi, kalau keisomeran optik syaratnya hanya 1 saja, yaitu harus mempunyai C asimetri atau C kiral, yaitu C yang mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Contohnya adalah ini pada 2 butanol. Pada C kedua, ini C yang tangannya 4, yang pertama untuk mengikat CH3, kemudian mengikat H, mengikat OH, dan satu lagi mengikat CH2, CH3. Berarti keempat tangannya mengikat atom atau molekul yang berbeda, maka dia dapat mengalami keisomeran optik. Kita lanjutkan. Nah, dari 2 butanol tadi, C kedua merupakan C asimetri karena mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda, yaitu mengikat CH3 yang kiri tadi, kemudian mengikat H, kemudian yang bawah mengikat OH, dan yang kanan mengikat CH2, CH3. Ya, itu sudah kita pelajari di kelas 11, mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi, lebih paham. Sekarang keisomeran optik itu ternyata dibagi 2. Yang pertama yang disebut dengan enantiomer. Ini terjadi jika isomernya merupakan bayangan cermin. Jadi bayangannya disebut dengan enantiomer. Kalau bukan merupakan bayangannya disebut dengan diastereoisomer. Ya, enantiomer merupakan bayangannya. Kalau bukan merupakan bayangannya merupakan diastereoisomer. Ya. Oke, kita lanjutkan. Adanya C asimetri atau C kiral menyebabkan senyawa itu dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan atau ke kiri. Jadi artinya zat-zat yang mempunyai keisomeran optik itu bisa memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan atau ke kiri. Senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan disebut dengan senyawa D. Atau dengan kata lain D itu dari kata dextro, artinya putar kanan. Dan yang memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri disebut dengan senyawa L. L itu singkatan dari levo, yang artinya putar kiri. Selanjutnya, jumlah isomer optik
dirumuskan 2 pangkat N. N adalah jumlah C asimetri. Jadi kalau jumlah C asimetrinya 1, berarti jumlah isomer optiknya sama dengan 2. 2 itu artinya 2 pangkat 1 tetap 2 ya. Nah 2 itu nanti yang satu adalah senyawa dextro, putar kanan, dan satu lagi senyawa levo, putar kiri. Sekarang kalau N-nya 2, berarti berapa jumlah isomer optiknya? Berarti ya 2 pangkat 2, ada berapa? 4. Nah 4 itu nanti yang 2 dextro, putar kanan, dan 2 lagi levo, putar kiri ya, selalu begitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang ini soal kuis atau uji kompetensi. Tuliskan rumus struktur, nama, jenis isomer yang terjadi pada ini C5H12, kemudian C5H10. Ini berarti alkana ya. Ini adalah alkena. Terus yang C4H6 berarti alkuna. Ingat rumus umumnya alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, kalau alkuna CnH2n-2 ya. Kemudian yang D C2H2ClBr. Tentukan keisomeran fungsi dari yang nomor 2 C3H8O, C3H6O, dan C3H6O2. Sekarang kita lihat ini sudah ada penyelesaiannya. Ini ya. Oh, ini yang ketiga, soal yang ketiga. Tentukan jumlah isomer optik dari senyawa. Ini yang pertama 2-bromo-butana. Kemudian yang B, ini namanya apa? Kita beri nama. Namanya adalah pemberian nomor dari kanan ya, karena Cl lebih apa? Lebih kuat ya. Lebih elektronegatif dibandingkan Br, maka pemberian nomor dari kanan. Sehingga, tapi pemberian nama nanti ini karena berawalan B, dimulai dengan sini ya. Berarti ini C1, C2, C3, C4. Sehingga namanya 3-bromo, 2-kloro-butana. Gitu ya. Nah, sekarang ini jawabnya yang tadi C5H12 ternyata punya 3 isomer, yaitu normal pentana, 2-metil butana, dan 22-dimetil propana. Jenis keisomerannya adalah keisomeran kerangka. Yang membedakan adalah rantai C-nya. Itu ya. Nah, terus yang berikutnya yang B C5H10. Ini isomernya terdiri atas 1 pentena, kemudian 2 pentena, jadi kata rangkapnya digeser. Terus 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, dan 2 metil 2 butena. Jenis keisomerannya bisa macam-macam nanti ya. 1 pentena dengan 2 pentena, keisomeran posisi. 1 pentena dengan 2 metil 1 butena, keisomeran kerangka. 1 pentena dengan 3 metil 1 butena, keisomeran kerangka. Membedakan kerangkanya, rantainya. Kemudian 1 pentena dengan 2 metil 2 butena, keisomeran kerangka dan posisi. Itu. Ini yang C4H6 ada 1 butuna dan 2 butuna. Berarti ini keisomeran posisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang D ini keisomeran apa? Geometri ya, atau sistran. Ini posisinya yang sama, berada dalam satu sisi, disebut dengan posisi cis. Kalau atom atau molekul yang sama letaknya berseberangan, posisinya adalah ini berseberangan, posisinya adalah trans. Itu ya. Oke, kemudian soal yang tadi, yang 2 dan 3, silahkan dicoba di rumah, dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih, semoga barokah. Mungkin untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.